Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kelompok kami tentang perencanaan dan pengelolaan barang dagangan. Sebelum kami membahas materi lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Filipus Neril, NIM 1922116. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatiyah, NIM 1922105. Perkenalkan, nama saya Diana Fitria Widianingsih, nomor induk mahasiswa 1922110. Nama Oktavia Sinurat, NIM 1922117. Pengertian pengelolaan barang dagangan. Pengelolaan barang dagangan adalah proses penanganan kreatif dalam upaya mempresentasikan atau menampilkan produk dengan tujuan memaksimalkan daya tarik penjualan retail. Aktivitas pengelolaan barang dagangan tidak hanya terkait dengan aktivitas memilih barang secara acak, melainkan terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi dalam pengelolaannya. Faktor itu antara lain kebijakan pembelian, informasi toko, dan analisis kualitatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengorganisasikan proses pembelian menurut kategori. Yang pertama itu ada kategori barang dagangan. Secara umum, kategori barang dagangan merupakan keanekaragaman unit yang dilihat pelanggan sebagai pengganti yang masuk akal bagi masing-masing anggota kategori. Beberapa retail seperti department store mungkin mendefinisikan kategori barang dagangannya berdasarkan merek. Yang kedua, manajemen kategori barang dagangan merupakan proses mengatur bisnis retail dengan tujuan memaksimalkan penjualan dan keuntungan dari kategori barang dagangan. Alasan penting dari menggunakan manajemen kategori barang dagangan, yang pertama itu ada seorang manajer kategori secara langsung bertanggung jawab pada keberhasilan atau kesalahan dari kategori. Yang kedua, melalui penggunaan manajemen kategori menjadi lebih mudah untuk mengatur keuangan yang secara maksimal. Yang ketiga, pemimpin kategori barang dagangan. Aktivitas yang harus dilakukan pemimpin kategori untuk menghindari masalah adalah: yang pertama, mengumumkan semua informasi merek atau produk dalam kategori yang diperoleh kepada retail. Yang kedua, menugaskan merek dagangan besar lain sebagai penasehat kategori untuk menelaah keputusan pimpinan kategori. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai organisasi pembelian barang dagang. Organisasi pembelian barang dagangan dalam bisnis retail mengemban tugas yang sangat penting, di mana bagian pembelian barang dagang harus mencocokkan kategori barang dagangan sesuai dengan pola perilaku pembelian konsumen. Walaupun setiap retail mempunyai sistem dalam mengkategorikan barang dagangan yang mungkin berbeda satu dengan lainnya, namun penting untuk menentukan sebuah skema standar klasifikasi barang dagangan yang telah digunakan. Saya akan menjelaskan tentang kelompok barang dagangan dan departemen barang dagangan. Kelompok barang dagangan dipimpin oleh seorang manajer senior barang dagangan yang umum disebut dengan General Merchandise Manager atau GMM. Manajer barang dagangan ini bertanggung jawab akan beberapa departemen barang dagangan. Departemen barang dagangan dipimpin oleh seorang manajer divisi barang dagangan yang memberi laporan kepada wakil presiden dari barang dagangan. Setiap manajer divisi barang dagangan bertanggung jawab atas departemen barang dagangannya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen toko retail pada perencanaan pengadaan unit barang, atau bisa disebut merchandising assortment planning.
Yang pertama itu ada prediksi penjualan. Setiap barang yang dijual di dalam sebuah toko memiliki tingkat penjualan yang berbeda-beda, sehingga manajemen toko retail perlu untuk menyusun prediksi penjualan untuk setiap unit barang yang dijual dengan tujuan sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen. Pengelolaan barang dagangan adalah kategori SKU berdasarkan prediksi penjualan. Yang pertama itu ada fast moving product, yang kedua ada slow moving product, yang ketiga itu ada produk trend atau fast product, yang keempat itu ada fashion product. 2. Tingkat inovasi. Manajemen pengadaan barang pada toko retail juga harus mempertimbangkan tingkat inovasi. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen toko retail berkenaan dengan tingkat inovasi produk. Yang pertama itu ada target pasar, yang kedua persaingan, yang ketiga citra toko, yang keempat keuntungan, yang ketiga ada merek produk. Manajemen toko retail memiliki 2 alternatif pilihan merek produk untuk dipertimbangkan dalam perencanaan pengadaan unit barang, yaitu merek pengadaan unit barang, ada prinsipal atau manufaktur brand, merek toko. Yang keempat, periode waktu. Pertimbangan berikutnya di dalam manajemen pengadaan unit barang adalah pertimbangan dari sisi periode waktu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada dengan periode waktu. Itu ada iklim cuaca, pola, dan tren. Penetapan margin, penjualan, dan penetapan modal secara bersama-sama. Pada tingkat perusahaan, pengembalian aset atau return on asset dapat digunakan dalam merencanakan dan mengevaluasi prestasi dan keberhasilan dari seluruh operasi retail. Rumusan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi prestasi dan keberhasilan seluruh operasi retail adalah sebagai berikut. Pengembalian modal sama dengan batas laba bersih kali perputaran aset sama dengan laba bersih per penjualan bersih dikali penjualan bersih per total aset sama dengan laba bersih per total aktiva. Rumus margin kotor tingkat pengembalian atas investasi atau gross margin return on investment. JMROI sama dengan persentase margin kotor dikali rasio penjualan terhadap stok sama dengan margin kotor per penjualan bersih dikali penjualan bersih per nilai rata-rata dari modal sama dengan margin kotor per nilai rata-rata investasi per modal. Nilai rata-rata dari modal dalam GMROI adalah biaya, karena investasi dalam persediaan adalah biaya dari persediaan, bukan nilai retail. Keuntungan perputaran modal yang cepat. Pihak retail menginginkan perputaran modal yang cepat, tetapi tidak terlalu cepat. Keuntungan dari perputaran modal yang cepat meliputi 1. Meningkatkan volume penjualan. Perputaran modal yang cepat dapat meningkatkan volume penjualan karena barang dagangan yang baru tersedia untuk pelanggan dan barang dagangan baru lebih mudah terjual daripada barang dagangan yang lama. Cacat karena lama membuat barang dagangan tidak laku. 2. Risiko yang rendah terhadap keusangan dan turunnya nilai merek. Jika inventaris terjual cepat, maka barang dagangan tidak perlu terlalu lama berada di toko atau retail, sehingga tidak mengalami keusangan. 3. Mengembangkan etika moral setelah penjualan. Dengan perputaran modal cepat, maka sebagai hasilnya tersedia barang dagangan yang selalu baru,
dan moral dari staff penjualan akan tetap tinggi. 4. Lebih banyak peluang untuk pengembangan kesempatan pasar. Jika perputaran modal tinggi, maka uang yang terdapat dalam inventaris akan dapat dipergunakan untuk membeli lebih banyak barang dagangan. 5. Penurunan biaya operasi. Peningkatan perputaran berarti modal yang kecil didukung oleh penjualan pada level yang sama. 6. Peningkatan perputaran aset. Jika inventaris adalah aset yang ada menurun dan penjualan tetap atau meningkat, maka perputaran aktiva juga meningkat. Hal ini akan secara langsung berakibat pada pengembalian aset. Kekurangan perputaran modal yang terlalu tinggi. Perputaran modal yang terlalu cepat dapat mengakibatkan menurunkan volume penjualan, meningkatkan biaya dari barang-barang yang terjual, dan meningkatkan biaya operasi. Kekurangan perputaran modal meliputi 1. Volume penjualan yang rendah. Jika pelanggan tidak menemukan barang dagangan yang konsumen inginkan, hal ini menjadi hal yang lebih buruk. Lebih jauh jika mereka tidak dapat menemukan jenis produk tersebut, maka penjualan akan hilang. 2. Peningkatan biaya barang yang terjual. Pembeli tidak dapat mengambil keuntungan dari diskon jumlah pembelian minimum dan mendapatkan keuntungan ekonomis dari transportasi jika menurunkan jumlah pembelian. 3. Meningkatkan biaya operasi. Perputaran modal yang tinggi lebih disukai daripada perputaran yang lambat. Tetapi, rata-rata perputaran dapat ditekan pada titik pengembalian penyusutan. Hal ini merupakan kata kunci yang ditekankan bagi manajer barang dagangan di setiap sektor retail. Siklus hidup kategori atau daur hidup terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, tahap pengenalan. Pada tahap ini, produk baru diluncurkan oleh prinsipal sehingga permintaan akan produk ini masih rendah. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Pada tahap ini, produk mulai dikenal oleh konsumen sehingga permintaan akan produk ini mulai meningkat. Yang ketiga, tahap pendewasaan. Pada tahap ini, produk sudah memiliki porsi penguasaan pasar atau market share yang tinggi dan permintaan akan produk ini pun bersifat stabil. Yang keempat, penurunan. Pada tahap ini produk sudah tidak populer lagi dan permintaan akan produk ini pun menurun. Proses perencanaan keberagaman barang dagangan. Retail mengatur arah dari barang dagangan bagi perusahaan dengan 3 langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis pasar dan segmentasi. Analisis pasar ini digunakan untuk meneliti pasar, konsumen, dan pesaing. Perlu diperhatikan siapa yang melakukannya, di mana, kapan, dan bagaimana cara melakukannya. Yang kedua, menentukan target pasar. Menetapkan tujuan dan memusatkan berdasarkan tren secara umum dalam pasar. Kelompok barang dagang mana yang patut mendapat perhatian lebih. Yang ketiga, assortment plan adalah aktivitas untuk melakukan perencanaan terhadap kategori barang dengan margin mix. Kategori barang dagangan adalah kelompok barang dalam persepsi konsumen saling berhubungan dan atau pemakaiannya dapat saling mensubstitusi. Margin mix adalah komposisi margin yang terbaik ditentukan berdasarkan perencanaan masing-masing kategori barang. Manajemen ruang atau space management biasa disebut juga dengan manajemen rak atau stock management atau planogram yang secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu konsep atau rencana pemanjangan produk berdasarkan alur kebiasaan belanja. Tujuan dan manfaatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi pengeluaran biaya atau cost of inventory. Yang kedua, mengurangi out of stock atau OOS.